Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syarif di Kala Senja. Oke, selamat datang di Kala Senja. Semoga yang nonton video ini dan lihat video ini bisa diberikan kenikmatan dan kesehatan yang banyak oleh Allah Ta'ala, dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya dan diberikan rezeki yang melimpah dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah kisah, di mana kisah ini bisa dibilang sebuah kisah yang cukup menyeramkan juga, cukup horor, mistis, karena ketika saya baca tweetnya itu, wah ini keren nih kalau diangkat gitu kan. Jadi memang nanti di Kala Senja akan ada sesi untuk kisah misteri, ada tentang edukasi mengenal soal bangsa jin dan hal-hal goib. Nah untuk itu, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita simak dulu intronya. Oke teman-teman, uh, kita santai aja ceritanya, dan saya harap teman-teman bisa menyimak cerita ini sampai selesai, karena akan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana kita menjaga sikap, bagaimana kita berinteraksi dengan alam, bagaimana kita berhubungan dengan hal-hal goib gitu kan ya. Nah untuk itu silakan ambil posisi duduk yang enak, yang nyaman, kemudian kalau ada headphone atau earphone, pakai headphone dan earphone-nya sambil menikmati keindahan alam, dan kita masuk ke ceritanya. Oke, cerita ini dimulai di tahun 2017, di mana ada 4 orang remaja dari ibu kota. Ya kita sebut ibu kota Jakarta lah, karena memang semuanya itu adalah sahabat. Tiga orang laki-laki dan 1 orang perempuan, di mana 3 orang laki-laki ini mereka adalah para karyawan yang memang dari zaman kuliah dulu punya keinginan ataupun punya hobi yang sama, yaitu mendaki gunung gitu pun ke alam liar. Nah, dalam hal ini ada salah seorang perempuan, kita sebut saja namanya Sinta. Nah, Sinta ini adalah salah satu sepupu dari ketiga orang laki-laki ini. Kita sebut laki-lakinya namanya Rahmat, Andi, dan Budi. Nah, Sinta adalah sepupu dari Rahmat, di mana Rahmat ini bisa dibilang dia adalah pemimpinnya, leadernya dari zaman mereka kuliah dulu sampai bekerja. Jadi yang selalu mengeluarkan ide-ide untuk jalan-jalan kemana ataupun untuk traveling kemana, itu sih Rahmat. Nah kemudian singkat cerita, 3 orang laki-laki ini berniat untuk melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Ya, mungkin teman-teman tahu sendiri kayak apa angkernya Gunung Ciremai ya. Sebenarnya semua gunung angker, tapi khusus untuk Gunung Ciremai itu punya kesan tersendiri bagi para pendaki. Nah, kemudian singkat cerita, akhirnya mereka berkumpul lah di salah satu stasiun di kota Jakarta. Kemudian mereka prepare dengan membawa tas keril masing-masing. Begitu juga dengan Sinta, karena memang sebenarnya Sinta juga dari zaman dulu pernah ikut Mapala ya, mahasiswa pencinta alam. Jadi memiliki hobi yang sama. Nah, kemudian mereka naik kereta, kemudian turun di stasiun Cirebon. Nah, dari stasiun Cirebon ini si Rahmat menghubungi temannya untuk nyewa mobil.
Ya karena memang angkutan dari Cirebon ke Kuningan agak sulit kalau untuk sampai masuk ke lokasi base camp. Nah kemudian sampailah di Cirebon, akhirnya Rahmat bertemu dengan teman yang dari Cirebon ini. Sebut saja namanya Agung. Nah Agung ini kemudian menjemput si Rahmat dan teman-temannya termasuk Sinta. Apa kabar? Selamat datang di Cirebon gitu kan ya, sambil bercengkrama. Kemudian akhirnya mereka berempat diajak untuk makan-makan dulu. Ya salah, makan khas kota Cirebon gitu kan, kayak empal gentong dan muter-muter beberapa di objek wisata di Cirebon. Akhirnya setelah selesai makan, setelah selesai jalan-jalan pada waktu itu, kemudian menuju ke base camp, tempatnya di Kuningan. Tapi sebelum mereka meluncur ke base camp ataupun di Kuningan, mereka sempat mampir dulu ke salah satu pasar tradisional yang dekat di daerah base camp itu. Nah, mereka berbelanja logistik, Sinta belanja beras, kemudian mie dan minyak dan segala macamnya. Nah, setelah selesai, akhirnya sampai base camp itu sekitar pukul jam 5 sore. Ya. Jadi di base camp selesai, turun dari mobil, dan jam 5 kan base camp udah tutup. Jadi ketika nyampe base camp memang istirahat dulu satu malam. Jadi sambil menghilangkan lelah karena dari Jakarta ke Cirebon, kemudian dari Cirebon juga sempat muter-muter dulu. Akhirnya mereka istirahat dulu satu malam sambil masih ditemani oleh Agung. Ngopi-ngopi seperti biasa, bercengkrama, ngobrol kanan kiri gitu tentang pengalaman dulu waktu mendaki pertama di gunung apa. Akhirnya mereka bercerita dan hal aneh pun mulai terjadi. Awal-awal ketika masuk base camp, hal aneh mulai terjadi, tapi yang merasakan itu hanya Sinta. Dimana ketika di base camp, Sinta itu waktu itu ingin ke kamar mandi, ya karena untuk mandi dan segala macamnya. Tapi di kamar mandi base camp itu seolah-olah seperti ada suara nenek-nenek yang manggil namanya, Neng, Neng. Jadi ada sautan seperti itu. Nah, kemudian Sinta menoleh ke belakang. Ternyata nggak ada orang. Karena memang ya kamar mandi base camp ya seperti itu seadanya gitu kan, nggak sebagus kamar mandi yang ada di tempat lain. Nah, akhirnya Sinta pun bergegas menyelesaikan keperluannya di kamar mandi. Setelah selesai, kemudian langsung menuju ke teman-temannya. Tapi Sinta nggak cerita ada apa waktu melakukan di kamar mandi itu. Tapi waktu itu Sinta juga nggak ambil pusing ya, karena memang ya mungkin efek dari kelelahan kali ya. Akhirnya sempat berhalusinasi, jadi mendengar suara-suara aneh. Tapi Sinta nggak menceritakan itu ke teman-temannya. Kemudian singkat cerita selesai, beres-beres, packing, dan rencana nginep itu di base camp, ditemukanlah kepada salah seorang, boleh dibilang sesepuh base camp itu sendiri. Namanya Kang Ujang. Nah, ngobrol kanan kiri, akhirnya Kang Ujang itu menanyakan, sebenarnya mas-mas ini dari mana dan ingin bertujuan apa ke sini. Akhirnya diceritakan lah. Si Rahmat yang sebagai leader akhirnya menceritakan, Pak, kami dari Jakarta, kami mau datang ke Ciremai ini ingin melakukan pendakian. Ya bisa dibilang healing lah gitu kan, liburan. Oh gitu ya. Tapi ketika melakukan registrasi ataupun pendaftaran ya, karena kan pada waktu itu base campnya tutup. Jadi pendaftaran simangsi, registrasi itu baru bisa dilakukan besok. Tapi pada malam itu dengan Kang Ujang menceritakan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika nanti di gunung, di Ciremai seperti apa, seperti tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh memetik bunga edelweiss gitu kan ya, standar gitu kan, larangan-larangan yang ada di gunung manapun sebenarnya, nggak cuma di Gunung Ciremai. Nah, ngobrol kanan kiri, kemudian sampai jam 11 malam, akhirnya Sinta bilang, Pak Punten, saya ngantuk, katanya pengen istirahat. Oh silahkan, nggak apa-apa. Berhubung Sinta perempuan sendiri, akhirnya
tidurnya misah, jadi nggak satu tempat dengan 3 orang itu. Sinta misah, ada tempat khusus untuk perempuan gitu kan. Nah, ketika berjalan dari tempat base camp yang ditempati tadi ngobrol ngopi untuk menuju tempat tidur yang Sinta, itu terjadi juga hal-hal aneh. Dimana yang tadi ketika di kamar mandi ada suara nenek-nenek. Nah, ketika Sinta jalan sambil membawa carrier-nya untuk menuju tempat tidurnya, terdengar lagi suara itu memanggil namanya. Tapi ya seperti biasa sih, karena memang Sinta juga menganggap itu hal yang wajar. Maksudnya ya mungkin halu ya, capek, atau mungkin saya gara-gara kecapean akhirnya terdengar suara-suara aneh. Dan Sinta nggak memperdulikan hal itu, jadi lanjut aja jalan. Kemudian berberes, Sinta mencoba untuk tidur. Nah, ketika tidur, ini yang masalah awalnya. Sinta itu dimimpikan oleh neneknya. Nah, di mana di dalam mimpi itu Sinta dilarang oleh neneknya. Kamu nggak boleh naik gunung itu. Kamu harus pulang. Kamu tidak boleh lanjutkan perjalanan ini karena ini bahaya buat kamu. Jadi di alam mimpi itu neneknya Sinta negur, melarang lah intinya gitu. Kamu nggak boleh naik. Kamu nggak boleh melanjutkan perjalanan. Kamu harus pulang, apapun yang terjadi. Tapi karena balik lagi, Sinta memang orangnya nggak terlalu care gitu kan. Bisa dibilang dia skeptis orangnya untuk hal-hal seperti itu. Akhirnya ketika bangun, dia tahu itu adalah neneknya. Tapi karena memang tekadnya untuk bisa healing gitu, tanda kutip ya, healing dan pengen bisa liburan dengan teman-temannya, akhirnya Sinta nggak memperdulikan itu. Masih aja terus jalan. Kemudian singkat cerita, pagi sekitar pukul 8, mereka bertiga dengan Sinta berempat berkumpullah di base camp di depan. Dengan menyelesaikan pendaftaran simangsi, kemudian registrasi, penyerahan identitas, KTP, dan segala macam sebagai prosedur untuk menaik Gunung Ciremai, tibalah saat dimana di briefing dengan Kang Ujang tentunya, yang semalam sudah ngobrol. Nah, pada saat briefing kemudian Kang Ujang bilang, seperti yang saya katakan semalam, katanya, nanti ketika di Gunung Ciremai, jangan sampai ada bahasa kasar yang keluar, jangan sampai ada bahasa-bahasa yang bisa dibilang menyinggung, ataupun bahasa kotor di atas. Kemudian juga tidak boleh membuang sampah di jalur pendakian, tidak boleh membakar sampah di atas, tidak boleh membunuh satwa liar di sana, bahkan juga tidak boleh untuk menyalakan perapian selain di tempat yang sudah disediakan. Ya, yang terakhir tidak boleh memetik bunga Edelweiss, karena peraturan ini memang sudah dari dulu. Nah, peraturan itu sudah dijelaskan. Akhirnya mereka berempat jalanlah sekitar pukul 9 pagi dari pos pertama, dari base camp menuju pos pertama. Dalam perjalanan itu Sinta dan teman-temannya melihat takjub, ternyata Ciremai itu seindah ini ya. Karena memang walaupun mereka dari dulu suka mendaki, pengalaman di Gunung Ciremai ini baru pertama sekarang dilakukan gitu. Karena memang dulunya tidak pernah, ya paling gunung kayak Gunung Salak ataupun Gunung Lawu, Gunung Slamet. Kalau untuk Ciremai ini yang pertama kali untuk mereka berempat. Nah, kemudian di jalan nggak ada yang aneh, seperti biasa Sinta mengambil gambar, foto-foto pada waktu itu ya, masih pakai kamera, kemudian juga iseng-iseng bikin video-video kecil di setiap perjalanan. Sampailah di pos 1 waktu itu. Ketika sampai di pos 1, mereka berempat bertemu dengan seorang petani, di mana petani itu bertanya, "Neng, mau kemana?" Nanya ke Sinta. Kemudian si Sinta jawab, "Mau ke atas Pak," katanya, "mau ke puncak." Nah, kemudian petani itu juga bilang,
kalau bisa hati-hati Neng, jangan sampai malam tiba di sana. Masih mending kalau sore buka tenda aja. Nah, petani itu bilang seperti itu. Nah, akhirnya Sinta, oh iya Pak, terima kasih, mengiyakan gitu. Tapi temen yang 3 laki-lakinya itu di belakang, dia nggak tahu. Akhirnya ketika nanya, itu tadi siapa? Nah, kata Sinta mengatakan, itu kata petani itu, kita nggak boleh jalan di waktu malam katanya. Jadi kalau ketemu sore masih mending kita buka tenda di situ. Nah, oke, dibilang gitu aja. Kemudian lanjut dari pos pertama ke pos kedua. Nah, sampai di pos kedua, mereka berempat istirahat dulu gitu sebentar. Sampai di pos 2 itu sekitar jam 12 siang. Panas banget itu kan. Matahari lagi di atas tuh. Si Rahmat bilang, oke, bro, semuanya stop dulu, kita istirahat dulu di sini nih. Oke, tapi kita nggak buka tenda ya, kita cuma istirahat beberapa menit hanya untuk minum dan makan-makan kecil. Oke. Sambil menikmati perjalanan, menikmati alam yang ada di sekitar, akhirnya mereka berempat duduklah sebentar sambil menikmati cemilan, makan gitu kan, makanan kecil, makanan ringan, dan minum. Akhirnya Sinta pengen pipis pada waktu itu. Ngomong kan, bro, gue mau pipis nih gitu kan. Ya, akhirnya tasnya ditaruh dulu tuh. Akhirnya ditaruh dulu. Nah, ketika Sinta mau nyari spot untuk pipis, karena dia perempuannya, akhirnya agak jauh tuh. Nah, si Rahmat bilang, jangan jauh-jauh, nanti hilang gitu kan. Hush, gitu. Kata temennya, kalau ngomong jangan sembarangan gitu kan. Nah, ketika Sinta nyari tempat spot untuk pipis, agak turun sedikit ke tebing, ya karena di pos 2, ketika baru ingin melakukan itu ya, maaf ya, pipis, kemudian Sinta seolah-olah melihat kayak ada bayangan putih, siang loh itu ya, bayangan putih yang seolah-olah dia ngintip dari balik pohon, sampai semak-semak itu bergetar, bunyi sak gitu, sak. Nah, akhirnya Sinta yang tadinya mau pipis, akhirnya nggak jadi, dikira orang. Akhirnya Sinta nanya, woi siapa itu? Gitu kan. Siapa itu? Karena nggak dibalas, akhirnya Sinta nggak jadi pipis tuh. Lari aja. Balik lagi. Kemudian ditegur sama temennya tuh kan. Udah selesai. Udah. Nah, Sinta juga nggak ngomong dulu kan, waktu itu nggak bicara ada bahwa ternyata ada hal-hal aneh. Nah, 15 menit sudah selesai, minum, makan snack. Akhirnya dilanjutkan perjalanan lagi yang dari pos 2 kemudian ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3, nggak ada hal-hal aneh juga. Mereka melihat pemandangan yang indah, kemudian juga ditambah lagi ada ya beberapa kawanan burung yang memang nggak tahu ya, mungkin di gunung lain ada apa nggak, tapi di Gunung Cerme masih ada burung elang yang terbang gitu kan. Akhirnya mereka mengambil momen itu di foto dan video. Si apa namanya, temannya Sinta bilang, wah itu di atas tuh katanya ada burung terbang bagus gitu kan. Oh, diambil kamera. Nah, pada saat mengambil kamera dari apa namanya, dari tas, karena kan memang tas multimedia dibedain tuh kan. Ketika ingin ngambil kamera, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba baterai yang semalam dicas penuh itu habis. Loh, kok ini habis katanya, loh semalam dicas enggak gitu kan. Nah, ini dicas kok banyak full gitu kan, tapi kok kenapa mau untuk dipakai ngambil gambar tiba-tiba habis? Nah, nggak tahu, akhirnya cuman ngambil pakai kamera handphone. Jadi nggak jadi pakai kamera HP apa namanya, pakai kamera itu nggak jadi. Akhirnya pakai kamera handphone. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu mungkin mereka anggap remeh kali ya, tapi nggak dianulir sebagai itu adalah warning sebenarnya. Dari pos 2, pos 3, kemudian pos 4 lanjut sampai di pos 4 itu sekitar jam 3 sore pada waktu itu. Jam 3 sore, nah mulailah hal-hal aneh terjadi. Ketika jam 4 sore, jam 3 jam 4, karena setelah asar ya, setelah bada asar, kabut itu mulai datang.